Selamat siang Bu Rika. Siang Bu Norma. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat Ibu. Jadi gini Bu, di kegiatan kita hari ini kita mau bincang-bincang ini terkait observasi yang telah saya lakukan kemarin di kelas Ibu saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran di seni budaya Bu ya. Iya. Kelas 81 hari Rabu kemarin. Jadi ada beberapa yang mau saya pertanyakan kepada Ibu terkait proses pembelajaran, boleh Bu ya? Boleh Ibu. Iya, jadi sebenarnya Bu saya sudah ada catatan ini terkait proses pembelajaran Ibu kemarin. Tapi sebelum saya sampaikan itu, saya mau bertanya ini Bu. Yang pertama pertanyaan saya, bagaimana ini perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran? Saya sangat senang dan lega Ibu. Meskipun saya sadar bahwa ada beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran di kelas. Ya Bu ya, sudah lega sekarang Bu ya. Jadi ketika ada supervisor di dalam kelas mengamati Ibu saat proses pembelajaran, gimana perasaannya? Awalnya saya sedikit grogi dan sedikit gugup karena kan biasanya saya mengajar itu tidak ada yang mengamati. Namun ketika lama-kelamaan saya terbiasa dengan ibu yang ada dalam kelas ketika saya mengajar. Iya Bu ya. Jadi kalau boleh tahu ini Bu, gimana proses pembelajaran Ibu kemarin saat di dalam kelas? Boleh diceritakan Bu? Proses pembelajaran dalam kelas itu sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan ketika ibu melakukan observasi kepada saya. Saya sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan model project based learning dan juga sudah melakukan strategi pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, proses dan konten, di mana anak-anak lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya, memang Bu, di dalam catatan saya ini juga Ibu sudah mampu menerapkan apa yang kita bicarakan pada praobservasi, di mana Ibu sudah melaksanakannya dengan baik. Secara keseluruhan pembelajaran Ibu sudah sesuai dengan yang kita bicarakan. Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, sudah menerapkan model pembelajaran project based learning Bu ya. Strategi pembelajaran Ibu juga sudah berdiferensiasi, yaitu proses dan konten. Dan saya lihat juga bahwa anak-anak senang dalam belajar seni Bu ya. Mereka sangat antusias, apalagi ketika mereka langsung praktek ya memainkan alat musik angklung itu. Mereka semangat sekali belajar, saya lihat Bu. Jadi masih adakah yang perlu Ibu kembangkan? Kira-kira apa sih Bu? Pastinya masih ada Ibu. Dimana saya akan mengakui diri saya belajar melalui referensi Jawa dan juga dari YouTube. Ada anak-anak juga yang mungkin belajar itu lebih menyenangkan dalam kelas. Iya Bu ya. Jadi berarti yang perlu Ibu kembangkan mungkin dari dalam diri ya, dengan diri. Mungkin belajar dari rekan sejawat, mungkin yang CGP, dan YouTube. Dari YouTube juga bisa, dari PNN juga bisa Bu ya. Dari platform belajar mandiri itu sangat bagus Bu pembelajarannya. Jadi Ibu terkait tadi pembelajaran Ibu sudah lakukan. Kira-kira Bu ada hambatan yang Ibu dapatkan ketika melaksanakan proses pembelajaran? Ada Bu, mungkin hambatannya di pemasangan alat. Jika pemasangan proyektor itu saya butuh waktu yang mungkin mengurangi waktu dalam proses pembelajaran. Ya. Selain pemasangan proyektor itu kan di awal ya. Kalau di dalam proses pembelajarannya ada kira-kira Bu hambatannya? Ada Bu. Beberapa anak itu masih takut dalam memberikan pendapat. Mungkin bukan takut ya, mungkin mereka enggan atau nanti takutnya salah gitu ya, kita memberikan pendapat. Iya Bu, memang benar dalam catatan saya juga ini bahwa memang secara keseluruhan anak-anak itu sudah aktif sih, tapi masih ada beberapa anak yang tidak memberikan pendapat ketika Ibu bertanya, saya lihat. Gimana menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu takut dalam berpendapat? Kalau menurut saya mungkin karena mereka kurang fokus ketika saya memberikan atau menjelaskan materi, terutama dalam menjelaskan kepada mereka
teknik atau cara awal dalam memainkan alat musik angklung. Jadi mereka kurang fokus Ibu ketika mau bagaimana cara memberikan pendapat kepada gurunya. Iya ya, oke. Jadi Ibu tadi sudah menyampaikan hambatan ada dua tadi ya. Yang pertama tadi di awal sebelum masuk ke proses pembelajaran itu kurang efisien waktunya karena dalam proses pembelajaran dipasangin fokusnya Bu ya. Terus yang kedua tadi Ibu sudah menyampaikan hambatannya ketika anak-anak berani dalam berpendapat Bu ya. Jadi apakah kira-kira solusi yang Ibu pikirkan tentang ini? Yang pertama mungkin saya akan memasang alat atau proyektor itu sebelum proses pembelajaran dimulai. Yang kedua mengenai peserta didik, itu saya akan lebih memperhatikan kondisi mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian mungkin solusinya juga saya akan menunjuk langsung anak untuk memberikan pendapat. Itu saja Bu. Oke, baik Bu. Ibu sudah memberikan solusi. Ibu akan memaksimalkan waktu, memasang media pembelajaran tadi di awal sebelum tinggal berbunyi atau ketika anak-anak baru sebenarnya karena masih les pertama mereka pada saat itu. Terus Ibu juga tadi langsung menunjuk anak di dalam berpendapat sehingga mungkin lewat Ibu menunjuk mereka langsung berani dalam menyampaikan pendapatnya Bu ya. Oke, jadi Ibu ini sudah mendapatkan solusi. Jadi kapan Ibu akan menerapkan ini dalam perbaikan pembelajaran ke depan? Rencananya pada pertemuan berikutnya Bu, hari Sabtu ini. Iya ya, oke. Baik Bu Rika, dalam catatan saya memang semua yang disampaikan tadi hampir sama gitu ya. Semoga ke depan lebih baik Bu ya. Iya Bu. Jadi ini kita sudah di akhir perbincangan nih Bu. Terima kasih loh Bu buat waktunya. Kita dari observasi kemarin dan sampai pasca observasi ini Ibu memberikan waktunya, hatinya untuk yang pasti tujuannya untuk pembelajaran yang lebih baik Bu ya. Jadi sebelum saya tutup ini Bu, apakah masih ada yang mau Ibu sampaikan? Ada Ibu, saya juga mau ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk mewakili saya, karena ini menjadi evaluasi bagaimana saya meningkatkan atau mengupgrade diri saya ke depannya dalam pembelajaran kepada siswa. Iya, semoga sukses Bu ya di Iya, dalam Ibu. menjaga diri, di dalam melaksanakan proses pembelajaran, ada banyak strategi nanti yang mau dilaksanakan ya. Sehingga semua pembelajaran yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk murid berbahagia. Murid belajar itu menyenangkan. Ya. Terima kasih loh Bu. Sama-sama, Salam Ibu. sukses.